Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas semua sahabat petani kopi seluruh Indonesia. Sahabat petani kopi, di hadapan kami kali ini ada suatu sambungan yang kemarin-kemarinnya saya melakukan penyambungan kisaran bulan 9 yang ini teman-teman. Penyambungan tersebut yang pada awalnya mulai dulu yang dipraktikkan sama petani-petani dulu itu beranggapan yang bagus untuk penyambungan itu di bulan 1, paling bagus bulan 1 hingga memasuki bulan 2. Itu anggapan petani-petani dulu, bahkan hingga sekarang banyak yang beranggapan seperti itu. Kalau saya pribadi, mohon maaf kalau tidak sama dengan anggapan-anggapan tersebut, khususnya semua petani kopi yang ada di Indonesia. Begini teman-teman, kenapa kita itu beranggapan kalau bulan 1 itu yang bagus untuk masa setek, masa sambung? Karena satu, di bulan-bulan 1 itu yaitu entres tersebut sudah memasuki 4-5 ruas, jadi bagus-bagusnya untuk melakukan penyambungan. Hingga yang beranggapan sebelum bulan 1 itu tidak bagus, itu ya bukan tidak benar sih, karena ya itu kata saya tadi, sebelum di bulan 1 entres tersebut masih tidak ada. Kalau di bulan 1 sudah keadaannya seperti ini teman-teman, seperti ini entres-entresnya, jadi sudah bagus-bagusnya dibuat entres. Kalau masih di bulan-bulan 9 ataupun bulan-bulan 10 itu masih minim entres. Itu yang kedua kalinya, kalau masih di bulan 1, tunas-tunas air yang akan kita stek itu masih tidak ada. Ada cuman masih kecil. Makanya banyak yang beranggapan kalau sebelum bulan 1 itu tidak bagus melakukan penyetekan, apalagi sebelumnya. Kalau saya tidak seperti itu teman-teman. Ya mohon maaf, ya monggo kalau masukan saya ini ada benarnya, silahkan diambil. Kalau sekiranya kurang bermanfaat, ya monggo kita ambil yang lebih bagus seperti itu. Saya cuma memberikan contoh, memberikan suatu contoh yang memang saya penyetikan itu tidak pernah tergantung pada bulan. Mulai dulu saya ketika bertani, saya selalu penelitian, kenapa kok selalu beranggapan kalau sebelum bulan 1 itu tidak bagus penyetikan. Makanya dari itu saya belajar banyak tentang pertanian itu, petani kopi, ya di lapangan kita sendiri. Dari itu saya mulai mencoba, dan akhirnya titik temunya ya di lapangan kita sendiri. Begini teman-teman, sahabat petani kopi. Satu yang tidak bagus melakukan penyambungan di bulan 1 itu beranggapan yang tidak bagus, ya karena itu entres masih minim. Yang kedua kalinya tunas-tunas air yang akan kita setek itu masih tidak ada. Kalau saya tidak. Solusi untuk itu, kalau saya begini, ini kemarinnya saya lakukan penyetekan kisaran bulan 9, sudah sebesar ini teman-teman. Berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Ini saya buatkan setekan menggunakan tunas ranting. Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang melakukan penyetekan menggunakan tunas ranting, tumbuhnya seperti ini tidak apa-apa. Terus yang ini, yang tumbuh ini, yang tidak tumbuh pada ranting, terus di bawahnya ini tunas raja, sudah positif gitu. Kembali ke pembahasan tadi, kalau saya pribadi, saya kasih solusi, saya kasih jalan keluarnya untuk beranggapan yang penyetekan di sebelum bulan 1 itu tidak bagus, yaitu pemeliharaan tunas-tunas baru untuk membuat entres. Seharusnya kita sudah memikirkan terlebih dahulu.
Janganlah tergantung pada bulan kalau mau penyetikan. Kita tergantung pada cuaca. Kalau cuacanya bagus di bulan 8, bulan 9, kenapa kita harus menunggu di bulan 1? Intinya seperti itu. Jadi kalau bulan 9 itu bagus untuk penyetikan, sudah memasuki musim penghujan, kenapa kita harus menunggu di bulan 1? Setidaknya kalau kita melakukan penyambungan di bulan 9, dia akan start duluan, seperti ini. Ini bayangkan, kalau kita penyetikan ini di bulan 1, ini kan masih belum saya buka setekannya. Saya lakukan penyetikan kemarinnya di bulan 9 hingga memasuki panjangnya seperti ini sudah. 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Kalau ini nyampe pada pembungaan di bulan 8 atau bulan 9 bunga raya, dia akan ikut berbunga bagus nanti. Untuk menanggapi seperti itu, kita harus pinter-pinter mengatur, maksudnya mengatur bahan untuk benol yang dibuat entres. Saya kalau melakukan seperti itu, di bulan 4, bulan 5, saya lakukan penyimpanan kembali, tidak apa-apa. Tetapi pada intinya yang dipelihara tersebut bukan buat bahan untuk tahun berikutnya, tetapi buat entres penyetikan. Ketika musim penghujan tiba, awal musim, kayak kemarinnya di bulan 8, khususnya di kabupaten saya sendiri sudah memasuki musim penghujan, sehingga yang kita simpan di bulan 4, bulan 5 itu sudah memasuki 6 sampai 7 ruas atau 5 ruas, 5 lah, anggaplah 5 sampai 6 ruas. Di bulan 8, bulan 9 kita sudah bisa mengambil itu bahan-bahan B0 tersebut untuk dijadikan entres. Kenapa kok harus di bulan 1? Ya karena entresnya masih minim. Karena kita selalu terpaku pada penyimpanan bahan itu selesai pembungaan raya. Kalau saya tidak. Terakhir penyimpanan bahan itu di bulan 3. Di bulan 2 masih bisa, di bulan 3 masih bisa. Yang penting tidak bulan 4, bulan 5. Kalau bulan 4, bulan 5 kita bisa pelihara, tetapi cuma buat entres saja. Di bulan 8, bulan 9 kita bisa mengambil bahan-bahan B0 tersebut buat entres. 1. Yang kedua kalinya yaitu tunas-tunas baru yang tumbuh selesai panen. Diumpamakan bulan 6, bulan 7, tunas-tunas ranting, tunas-tunas air maksudnya seperti ini. Tunas air seperti ini yang tumbuh di bulan-bulan 5, bulan 6 setelah panen, ketika musim panen, ini tumbuh juga. Kita pelihara saja, tidak apa-apa. Ketika bulan 9 atau bulan 10, ini sudah bagus, yang ini. Tunas airnya sudah besar, terus entresnya sudah ada. Ketika musim penghujan tiba di bulan 8 atau bulan 9, kita lakukan penyetikan, tidak apa-apa. Ini yang terjadi punya saya seperti ini, teman-teman. Kita yang start duluan, otomatis pada pembungaan raya kita sudah bisa menilai seperti apa penyetikan yang awal musim penghujan. Kalau ini pada musim pembungaan nanti, ini bisa ikut berbunga. Yang ini tunas rajanya ini ikut berbunga juga. Kalau entesnya ini terbuat dari tunas raja, betapa besarnya sudah penyambungan tersebut. Kita bisa bayangkan seperti itu. Jadi yang beranggapan di bulan-bulan 9, bulan 10 tidak bagus untuk penyetikan, punya saya ini faktanya ini. Monggo silahkan. Kita bisa menilai sendiri, teman-teman. Guru yang paling berharga yaitu guru di lapangan kita masing-masing. Kalau saya intinya seperti itu. Bulan 4, bulan 5 kita pelihara B0, tetapi bukan buat bahan untuk tahun depan, bukan. Cuman buat entres saja. Tunas air ya gitu juga. Di bulan 4, bulan 5 yang tumbuh kita biarkan tunas air. Ketika musim penghujan tiba di bulan 9 atau bulan 10, kita bisa start duluan untuk melakukan penyambungan. Yang penting penyambungan tersebut bukan di musim kemarau tiba. Seperti itu kalau saya. Kalau musim-musim kemarau tiba ya hidup juga, tetapi pada intinya dia tidak akan mampu. Kalau akhir musim penyetikan bulan berapa? Kalau saya pribadi di bulan 3 saya sudah akhiri masa penyetikan. Kenapa saya akhiri di bulan 3? Karena 1,
di bulan 4 bulan 5 itu sudah akan memasuki musim pembungaan. Jadi yang tumbuh bahan-bahan baru, setekan baru itu cuman memasuki 2 atau 3 ruas, dia akan membawa bunga juga. Makanya ketika bulan 3 saya sudah akhiri masa penyambungan. Awal penyambungan bulan berapa? Kalau awal penyambungan itu ketika musim penghujan tiba, kita awali lebih awal itu lebih bagus. Awali penyambungan dan akhiri dengan bulan 3. Kalau saya seperti itu, di bulan 3 saya bulan-bulan 3 kisaran bulan tanggal 15 atau 20 saya sudah akhiri masa penyetekan. Karena sudah mau memasuki musim pembungaan. Pembungaan tersebut 2 bulan kemudian akan memasuki pembungaan, 2 bulan kemudian lagi memasuki pembungaan yang kedua. Seperti itu seterusnya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan, janganlah kita terpaku pada bulan, tetapi kita harus bisa membaca situasi dan cuaca di tempat kita masing-masing. Seperti itu teman-teman, siapa yang start duluan, otomatis dia akan menikmati duluan hasilnya. Kira-kira seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten tentang seputaran kopi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.